ada di sini. Satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Lupakan segala cemas dan duka, luaskan kuasa Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Semoga semuanya baik, semoga semuanya sehat, dan yang terutama semoga semuanya selalu di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah berhasil melewati tantangan demi tantangan di bulan Agustus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan September. Pasti akan ada tantangan-tantangan baru yang kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi nanti langkah kita lancar, namun bisa jadi juga langkah kita terseok-seok. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melewati bulan September ini, bahkan jauh lebih baik dari bulan-bulan yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Mari kita mau berani menghadapi hidup kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami sudah berada di hadirat-Mu dengan satu kerinduan bersekutu dengan-Mu,
memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau. Bapa, mari kiranya Kau tolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Kau sucikan hati kami, Kau sucikan hidup kami. Kau sucikan mulut, bibir, dan lidah kami, supaya apa yang kami lantunkan pada saat ini kepadamu menjadi puji-pujian yang harum, menyukakan Engkau. Dan kami sangat bersyukur pada pagi ini karena Tuhan telah memberi bimbingan, kekuatan, dan pertolongan sehingga kami boleh sehat sejahtera di hadapan Tuhan. Kami rindukan kiranya Kau membuka mata hati kami, memandang dengan iman kami Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Lawatlah kami, jamalah hidup kami, supaya kami menjadi bergairah dan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya bahwa segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera, dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya terberkati dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Akan saya bacakan untuk kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa yang tidak baik di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya jatuh. Namun bukan untuk tujuan menghancurkan kita. Justru Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan topangan dan juga pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, yaitu Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Haleluya.
unik. Dia senantiasa menolong kehidupan kita. Dia mengenal kita, sehingga kapan dia harus datang memberikan pertolongan, selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidaklah cukup jika kita menghadapi hidup ini hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, hanya dengan menggunakan pemikiran kita sendiri, dan hanya dengan menuruti kehendak kita sendiri. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita butuh Tuhan jauh lebih lagi dari sebelumnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau tersungkur di kaki Tuhan, dan biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan, dan di dalamnya kita memperoleh pertolongan yang dari Tuhan. Mari saat ini kita memujikan kekuatan di hidupku, ketenangan batinku adalah saat kita tenang di hadapan Tuhan, membawa puji dan sembah kita. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu,
sumber kekuatan di dalam hidup kami. Engkau sudah menyediakan itu Tuhan, bahkan sebelum kami menyadarinya. Dan untuk bisa memperoleh segenap kekuatan dari Tuhan, kami harus tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami harus setia mengiring Engkau di sepanjang hidup kami. Dan itu Tuhan, yang sering kami kesulitan untuk melakukannya. Ada saat di mana kami berjalan lurus di dalam jalur-Mu, namun ada saat Tuhan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan ketika kami menyadari Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Karena segala kekuatan kami terbatas, segala kemampuan kami terbatas, yang ada adalah kami jatuh. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena kami berkesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh kembali mengiring Engkau di dalam kesetiaan kami, untuk kami boleh masuk di dalam rencana-Mu, sehingga sempurnalah hidup yang boleh kami jalani Tuhan. Dan ketika kami Tuhan mulai goyah, kami bersyukur karena kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Seperti pagi ini Tuhan, kami mau datang dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tidak hanya menguasai ruangan ini, namun menguasai setiap kami, setiap hati, setiap pikiran, agar kami fokus dan memperhatikan firman-Mu. Demikian juga Engkau melembutkan hati kami ya Tuhan, agar firman itu boleh kami terima, boleh bertumbuh dengan subur, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala yang akan memberkati kami, yang akan Kau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu. Mampukan ya Bapa untuk bisa menyampaikan firman-Mu dari awal sampai akhir. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kesempurnaan dalam setiap persiapannya, sehingga setiap perkataannya berasal dari Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan juga bagi kehidupannya secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali hari ini bisa jumpa lagi di dalam hadirat Tuhan. Saya akan melanjutkan dengan membahas firman Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berita Panas dari Tahta Allah. Berita panas. Kita kalau mendengar berita, zaman dulu ada berita hangat, ya. Berita biasa, ada berita basi. Kalau berita hangat itu berita yang baru saja terjadi. Tapi kalau berita panas melebihi dari itu. Zaman sekarang kita mendengar berita viral, ya. Wah, diviralkan saja. Artinya begitu besarnya berita itu seperti virus menyerang kemana-mana, kayak virus corona ini tiba-tiba menyerang ke berbagai dunia. Itu namanya viral. Istilah dalam TV biasanya breaking news atau berita yang mengejutkan, mematahkan. Nah, saya akan sampaikan berita panas dari tahta Allah yang diambil dari Wahyu pasal 5. Seluruhnya pasal 5 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu membaca pasal 5 ayat 1 sampai 7 saja, ya. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 7. Minggu lalu kita melihat dengan penglihatan mengenai tahta Allah. Siapa yang duduk di atas tahta adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita boleh berkenalan kemampuannya kayak apa, sehingga kita menjadi terkagum-kagum. Ada oknum yang sangat luar biasa yang menjadi alasan semua apa yang terjadi. Sekarang dari tahta Allah itu kita melihat berita panas. Apa beritanya? Mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan seterusnya. Ayat 7 kita akan membaca bersama-sama. Wahyu pasal 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu
sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Bersama. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Amin. Saya memberi judul berita panas dari tahta Allah Bapa. Mengapa dikatakan berita panas? Karena berita yang tertulis di dalam gulungan kitab itu membuat Yohanes menangis. Kalau kita melihat ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Lalu ayat 5 dikatakan lagi, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Janganlah engkau menangis." Jadi apa yang dilihat ini pasal 5 itu membuat Yohanes Rasul menangis. Kira-kira ketika Yohanes menerima wahyu ini, umurnya sudah 90 tahun, sudah kakek-kakek, sudah tua, sudah jompo, dan dia dikenai kerja paksa di Pulau Patmos. Dia harus mengangkat kerja rodi, mengangkat batu bata, menggali batu dan seterusnya. Jadi dia tua renta, sudah keriput, sudah semuanya lemah, dan dia melihat tahta Allah. Apa yang di tangan Allah Bapa itu? Dia menangis. Kenapa menangis? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat gulungan kitab itu isinya apa. Dan tidak ada yang berlayak membuka meterainya. Jadi berita panas dari tahta Allah itu apa? Berita panas itu yang pertama dari ayat 1 sampai 4 itu kita dapati bahwa gulungan kitab itu syarat penuh. Gulungan kitab yang syarat diberikan, diterjunkan, diberikan. Nah, gulungan kitab itu merupakan suatu hal yang unik. Mengapa itu dikatakan suatu hal yang unik? Karena kitab itu dikatakan ditulisi luar dan dalam. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita menulis surat, bagian yang kita tulisi adalah paling yang depan. Yang belakang ini jarang sekali ditulisi. Biasanya kosong. Jadi yang dimanfaatkan yang depan saja, yang belakang kosong. Kita akan memanfaatkan yang belakang apabila yang kita tulis itu begitu banyak. Halaman depan sudah ditulisi penuh, masih kurang, maka ditulis di belakang. Sehingga tulisan isinya itu syarat, penuh sesak, sampai meluber. Itu yang kita lihat gulungan kitab atau scroll. Jadi kitabnya itu digulung kayak apa ya, kalau wisuda terima itu ya, kayak ijazahnya yang digulung itu. Jadi itu penuh dengan tulisan luar dan dalam. Selain itu, selain syarat,
kitab gulungan itu dimeterai. Meterainya tidak cukup satu, tapi dikatakan dimeterai dengan 7 meterai. Kalau kita buat perjanjian, berapa meterai yang kita tempelkan dalam surat perjanjian? Cukup satu. Satu itu sudah sah. Di mana-mana sah. Tetapi kita melihat di sini ada meterainya 7. Mengapa ada meterai 7? Karena ini sifatnya adalah betul-betul resmi. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh, yang layak menyentuh, kalau bukan yang berhak. Seperti sebuah warisan akan berlaku secara resmi apabila yang memberikan warisan sudah meninggal dan hanya diberikan kepada yang berhak. Nah, ketika dilihat dari tahta Allah, gulungan kitab ditulis luar dalam dan gulungan kitab dimeterai 7. Artinya gulungan kitab itu adalah gulungan kitab sebagai putusan pengadilan Allah. Tuhan telah bersidang, Tuhan telah memutuskan tentang dunia ini, dan Tuhan memberikan gulungan itu kepada anak domba. Jadi ternyata sumber dari malapetaka, sumber daripada apa yang terjadi itu keputusan Allah. Alkitab, gulungan kitab itu adalah gulungan kitab yang berisi penuh catatan. Kalau kita melihat ke belakang di pasal-pasal berikutnya, ternyata gulungan-gulungan kitab itu adalah gulungan kitab malapetaka. Adalah gulungan kitab pembalasan, gulungan kitab menyatakan keadilan Tuhan. Setiap meterai dibuka 1, malapetaka terjadi. Meterai dibuka 2, malapetaka terjadi. Belum dibacakan isinya. Itu sudah merupakan malapetaka yang sangat dahsyat. Maka dari itu saya sampaikan, saya beri judul bahwa gulungan kitab yang syarat itu berisi sesuatu hukuman yang panas. Jadi dari tahta Allah lah asalnya. Kita melihat Tuhan akan membalaskan semuanya. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, siapa yang layak yang membuat Yohanes yang tua renta itu menangis karena dikatakan di surga itu? Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Di surga tidak ada orang, di bumi tidak ada orang, di bawah bumi tidak ada orang yang layak membuka. Tapi tiba-tiba seorang dari tua-tua mengatakan, jangan takut. Ayat yang kelima, dia berkata, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Kita melihat di sini, siapakah yang layak membuka kitab malapetaka itu? Ternyata yang berlayak membuka gulungan kitab itu adalah anak domba, Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus layak? Yang pertama di dalam ayat 5 dikatakan, karena ia sudah menang. Ia sudah menang, dikatakan dia singa suku Yehuda. Dia adalah keturunan suku Yehuda dan dia adalah tunas Daud. Kalau kita mendengar nama Daud, tentu kita mengingat bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Daud akan memberikan kerajaan kekal. Keturunan Daud akan menjadi raja yang kekal dan kerajaan Daud akan menjadi kerajaan yang kekal. Kerajaannya kekal, yang memerintah kekal, dan yang memimpin juga kekal. Dan Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia disebut anak Daud. Jadi rupanya dialah orangnya. Jadi dia menang karena asalnya dia adalah orang yang terpilih, orang yang dinubuatkan, orang yang tepat. Di surga, di bumi, di bawah bumi hanya dia saja, yaitu anak domba yang telah menang. Dalam ayat yang ke-9 kita juga melihat selain dia menang, dia juga layak. Di dalam ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak
menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tuhan Yesus layak. Mengapa? Karena dia sudah disembelih. Dia sudah disembelih. Dia sudah mati di kayu salib. Kemudian dia membeli dengan darahnya tiap bangsa, bahasa, kaum, dan suku di dunia ini. Jadi ini adalah apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus, yaitu dia telah disembelih. Kata disembelih di sini membuat kita kaget. Kan Yesus disalib, ternyata di sini dikatakan disembelih. Karena kata disembelih itu seperti korban dalam perjanjian lama. Satu korban domba itu akan dikorbankan dengan cara dipotong, disembelih, diambil darahnya, kemudian disiramkan ke mezbah, dan domba itu sendiri dibakar sampai habis. Itu adalah versi perjanjian lama. Dan ketika Musa menerima sistem persembahan itu sesuai dengan bait Allah yang ada di surga. Jadi dikatakan Tuhan Yesus yang sudah disembelih, artinya dia yang sudah dikorbankan. Tidak hanya asalnya benar dia seorang yang terpilih, pekerjaannya itu adalah jelas. Ia yang telah disembelih. Dan dia telah membeli dengan darahnya. Kita menyadari bahwa kalau kita membeli itu biasanya dengan uang atau menukar dengan barang, namanya barter. Nah, kalau kita membeli dengan darah, itu artinya cara membeli yang sangat susah. Itu membeli dengan nyawa, membeli dengan sesuatu pengorbanan yang sangat luar biasa, nggak ada bandingannya. Apa yang layak kita beli dengan darah kita adalah sesuatu yang sangat berharga, melebihi dari nyawa kita. Tuhan Yesus sudah melakukan membeli setiap orang-orang yang percaya seperti kita ini dengan darahnya. Tidak hanya membeli, dalam ayat 10 juga dikatakan, dan kau membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menghimpunkan orang yang dibeli itu menjadi sebuah kerajaan dan menjadi imam-imam Allah. Menjadi pendoa-pendoa, menjadi penyembah-penyembah, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi yang sudah dibeli menjadi kerajaan, suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah. Luar biasa. Jadi kita melihat pekerjaan anak domba itu seperti itu, sehingga dia layak menerima kitab. Dia layak membuka meterai-meterainya karena dia sudah terbukti terpilih dan dia terbukti kerjanya dibuktikan dengan benar. Lalu yang ketiga, kita melihat di dalam ayat berikutnya itu, selain ada berita panas dari tangan tahta Allah, ada gulungan kitab yang syarat dan anak domba yang layak menerima gulungan itu. Pada bagian ketiga di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-14 itu ternyata ada tiga kali puji-pujian penyembahan atau 3 kali worship. Yang pertama dilakukan oleh 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua. Yang kedua dikatakan oleh semua penghuni surga, malaikat di sekitar tahta, ayat 11, makhluk-makhluk tua-tua, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, artinya semua penduduk surga. Lalu worship yang ketiga dikatakan dalam ayat 13, semua makhluk yang di surga, yang di bumi, di bawah bumi, di dalam laut, semuanya memuji nama Tuhan. Surga, bumi, bawah bumi, di laut, ternyata ikan-ikan pun memuji Tuhan, memuji Tuhan Yesus. Tadinya saya memahami puji-pujian ini luar biasa, karena seantero jagat raya, seantero surga, seantero bawah bumi, seantero lautan memuji nama Tuhan, memuji Yesus. Tapi setelah saya selidiki,
ternyata puji-pujian ini adalah pujian yang pilu, yang menyedihkan, puji-pujian yang membuat terhanyut dalam kesedihan yang mendalam. Ini adalah bukan puji-pujian yang memuji meninggikan dengan penuh sukacita, tetapi memuji dengan hati yang sangat sedih. Mengapa saya katakan seperti itu? Ternyata di dalam ayat yang ke-8, mari kita lihat bersama-sama. Ketika ia, anak domba itu, mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan 24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Ini yang paling penting, memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua, wakil dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Di tangan kirinya ada kecapi, di tangan kanannya memegang cawan yang penuh dengan kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus. Jadi selain digambarkan pilu, Yohanes melihat semuanya dengan menangis. Kita melihat di sini alat musik yang dipegang di tangan kiri adalah kecapi. Kapan kita mendengar kecapi? Kecapi itu selalu berkonotasi lagu sedih atau lagu menyembah. Jadi kalau itu dimainkan kecapi itu, orang yang membawa kecapi, dia adalah seorang peratap penyanyi dengan penuh kesedihan. Lalu di tangan kanannya ada cawan emas penuh dengan kemenyan, penuh dengan doa orang-orang kudus. Penuh, tidak hanya setengah, tidak hanya separuh. Doa orang-orang kudus, doa-doa kita, doa orang-orang yang teraniaya ditampung dalam bokor emas. Dan waktu Tuhan Yesus menerima kitab itu, tua-tua dan 4 makhluk hidup itu tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, memegang kecapi dan memegang cawan emas. Nah, apa artinya ini? Ternyata 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua itu berada dalam keadaan sedih. Dan yang ada di tangannya adalah doa-doa yang mengarah kepada Tuhan. Apa kira-kira isi doa itu? Menurut saya doa-doa itu bukan doa dan penyembahan saja, tetapi adalah doa-doa orang yang teraniaya. Orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Orang yang meneteskan air mata, menggunakan lututnya karena mempertahankan imannya. Nah, mengapa berdoa seperti itu? Mengapa itu ditampung di sana? Karena itu disatukan dengan kitab. Itulah yang mendukung dengan isi kitab itu yang ditulis luar dan dalam, isinya malapetaka. Malapetaka itu dipegang Tuhan Yesus. Tua-tua dan 4 makhluk itu menyatakan layak. Kenapa? Ini buktinya doa-doa ini. Ada bukti pengadilan dari Allah Bapa, keputusan dari Allah Bapa, dan ada bukti doa-doa dari orang yang teraniaya. Sehingga puji-pujian yang dilantunkan ini adalah puji-pujian yang pilu. Karena puji-pujian ini berisi puji-pujian balas dendam. Satu sisi dikatakan bisa balas dendam, karena isinya ditulis luar dan dalam, artinya penuh dengan keadilan dan malapetaka. Orang yang telah menyembelih Tuhan Yesus sampai sekarang belum pernah diadili. Orang-orang yang telah menghina Tuhan Yesus sampai sekarang belum pernah diadili. Orang-orang yang menghina, menganiaya jemaat Tuhan dari waktu ke waktu belum pernah diadili. Nah, orang-orang semacam itulah ketika melihat gulungan kitab ini, Tuhan sudah memutuskan dan Tuhan akan mengizinkan untuk membalas kepiluan itu. Tidak ada ampun lagi. Tuhan adil. Dan kemudian didukung oleh doa. Dan didukung oleh puji-pujian, engkau layak. Engkau layak. Dan yang memuji itu tidak hanya 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua, tapi juga seluruh makhluk di surga, seluruh makhluk di bumi, di bawah bumi, di laut. Jadi seantero alam ini mengatakan engkau layak membalaskan dendam pada waktunya
Karena itu keadilan Tuhan kepada orang-orang yang sembrono. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap Tuhan, para penyesat-penyesat, dan orang-orang yang menghina jemaat-jemaat sampai terakhir ini. Itulah adalah pembalasan. Makanya saya sebut di sini pujian yang pilu. Ternyata Tuhan Yesus berhak menerima. Dia yang sudah diperlakukan dengan cara disembelih belum pernah membalas sampai sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika mendengar ketika melihat penglihatan seperti ini, saya kira musuh-musuhnya menjadi gentar dan ketakutan. Musuh-musuhnya menjadi ciut nyalinya. Mengapa? Karena apa yang terlihat di dalam pasal 5 ini adalah merupakan kehancuran bagi mereka. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar pekian merdeka. Ya, ternyata kemarin selama bulan Agustus kita nggak memekikkan merdeka sama sekali ya. Merdeka, nggak ada kedengaran. Di radio, di TV, dimanapun nggak ada yang meneriakkan merdeka. Padahal dulu semboyannya merdeka atau mati, gitu ya. Ketemu pejuang dengan pejuang, merdeka atau mati. Itu yang menjadi penyemangat. Nah, ketika orang Indonesia yang terjajah mengatakan merdeka atau mati, itu membesarkan hati. Orang yang mengatakan, wah dia patriot, dia pahlawan 45, merdeka atau mati. Tetapi apakah Bapak Ibu pernah membayangkan menjadi Belandanya, menjadi penjajahnya, ketika mendengar orang Indonesia merdeka atau mati, kata-kata itu mengancam orang Belanda. Jadi orang Belanda yang menjajah Indonesia akan berkata, wah dia mengancam akan mempertaruhkan nyawanya melawan aku. Jadi kalau dia semakin besar, wah ini bisa menjadi ancaman. Nah, kitab ini adalah sebuah semboyan merdeka atau mati. Tetapi Tuhan menang. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang disembelih. Tuhan yang membalaskan dendam kepada para pelaku-pelaku kejahatan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan Tuhan Allah Bapa sudah memutuskan. Lihatlah, mendung malapetaka sudah mau jatuh. Sehingga kita melihat keadilan Tuhan pasti dilaksanakan. Kita tidak ada dalam tempat pasal 5 ini, tidak ada. Orang-orang percaya tidak ada, sudah diangkat. Jadi kita nggak akan menerima malapetaka. Tapi musuh-musuh kita, orang-orang yang telah menyengsarakan kita, mereka lah yang akan menghadapi malapetaka dari Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah kata-kata yang dinyanyikan oleh tua-tua itu. Engkau telah membeli, engkau telah disembelih, engkau telah membeli dengan darahmu suku, bangsa, bahasa, dan kaum di muka bumi. Engkau telah membeli dengan darahmu. Siapa yang dibeli dengan darah Yesus adalah orang-orang percaya. Yang dibangun jadi kerajaannya, yang dibangun menjadi imam-imam. Dibeli dengan darah. Kalau kita membeli dengan barang yang mahal, itu tentunya barang itu sangat berharga. Amin. Barang apa yang pernah Bapak Ibu beli dan sangat berharga? Bapak Ibu bisa mengingatnya? Ada yang waktu membeli itu mengerahkan semua kekayaan. Saya pernah membeli mobil, mengerahkan seluruh kekayaan. Jadi saya membeli mobil itu tidak cash, tapi kredit. Jadi saya bisa memakai mobil itu, membeli mobil itu dalam jangka 3 tahun. Terus tiap bulan dibayar sampai uang itu habis, tidak ada apa-apa di rumah. Sehingga makanya saya kangkung terus, pantesan istri saya kurus, saya juga kurus. Karena membeli dengan cara yang luar biasa. Sehingga saya menyayangi mobil itu sangat luar biasa. Karena saya membeli tidak satu kali cash. Bukan dengan kekayaan, tetapi dengan kredit. Itu saya rasakan membeli dengan sangat mahal.
Sehingga kalau ada orang yang macam-macam dengan mobil saya tidak akan rela. Ya wis lah, mobilku oret-oretan, bakaran, rapopo. Enggak akan seperti itu. Saya menyayangi karena saya membeli dengan harga yang mahal. Semua benda yang kita beli dengan mahal itu adalah sesuatu yang berharga, dan kita berharap kemanfaatan dari benda itu adalah sangat luar biasa. Kalau kita menginginkan itu, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, Ia telah membeli dengan darahnya. Siapa yang dibeli dengan darahnya adalah kita. Di mata Tuhan Yesus kita dibeli dengan darahnya. Berarti kita itu mahal. Kita sangat mahal karena ditukar dengan nyawanya. Tetapi apakah kita pernah memikirkan barang yang kita beli mahal itu tidak berguna? Bapak Ibu pernah dikecewakan juga? Membeli susah-susah dengan harga yang mahal, ketemu barangnya nggak bisa dipakai sebentar rusak, nggak cocok dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan? Kita akan sangat marah dengan benda itu. Mungkin kita akan menghancurkannya, mungkin akan membakarnya, mungkin akan membuangnya. Ini yang menjadi pokok. Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya. Pembelian yang sangat mahal. Tentunya kita harus berguna di hadapan Tuhan. Tentunya kita harus berarti sesuai dengan yang diinginkan, membuat kerajaan dan menjadi imam-imam Allah. Kalau kita dibeli dengan harga mahal, tapi nggak bisa berfungsi seperti yang diinginkan Tuhan, betapa kecewanya Tuhan. Dan kita tahu nasib daripada barang yang dibeli mahal tetapi nggak berguna itu akan menjadi sampah bagi orang yang membelinya. Nah, kita merenungkan dari pasal 5 ini, kita melihat bahwa Tuhan sudah memutuskan memberikan berita panas kepada musuh-musuhnya, para penganiayanya, dan orang-orang yang bertentangan dengan dia. Tetapi juga kita melihat, dikatakan kita sudah dibeli. Dan itu dinyatakan oleh seluruh ciptaan. Firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan kepada kita. Sehingga meskipun kita susah masa seperti sekarang ini, kita harus tetap melakukan tugas kita sebagai anggota kerajaan Tuhan. Melaksanakan tugas kita sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi. Apa yang dilakukan imam-imam adalah melayani dia, berdoa, menyembah dia. Karena Tuhan Yesus berkata saat ini sudah tiba waktunya orang-orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kita bisa menjadi berguna, kita bisa menjadi berarti apabila kita menjadi penyembah-penyembahnya. Kita dibeli mahal, kita memberi manfaat yang maksimal kepada dia. Tuhan memberkati. Saya undang pemimpin pujian, singer, dan juga pemain musik. Mari kita responi. Tuhan sudah membeli kita dengan mahal. Mari kita memfungsikan diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segala
Jadilah padaku, Bapa Surgawi, hati kami tertegun ketika melihat apa yang Kau lakukan di dalam penglihatan Yohanes ini. Engkau menyerahkan kitab yang syarat karena ditulis di luar dan dalam dan dimeterai, yaitu berisi malapetaka, berisi ancaman hukuman berdasarkan keadilan. Dan kami melihat kembali Yesus Kristus anak domba yang telah disembelih. Dialah yang berlayak membalaskan dendam itu, menegakkan keadilan itu bagi seluruh musuh-musuhnya. Dan kami tahu puji-pujian yang dilantunkan dalam pasal 5 ini adalah puji-pujian mengaminkan jatuhnya malapetaka, mengaminkan pembalasan dendam, penegakan keadilan. Terima kasih ya Bapa. Engkau bukan Tuhan yang kalah. Engkau Tuhan yang menunggu waktu, memberi kesempatan supaya orang bertobat. Maka dari itu biarlah ketika kami membaca pasal 5 ini, merenungkannya bahwa ada berita panas dari tata Allah, adalah merupakan ancaman bagi orang-orang yang memusuhi Engkau. Dan juga sekarang ini kami melihat Engkau membeli dengan darah-Mu setiap bangsa, setiap suku dan setiap kaum. Engkau jadikan kerajaan, Engkau jadikan imam-imam Allah. Itulah tujuan-Mu memilih kami, tujuan-Mu memilih kami, tujuan-Mu menentukan kami. Sehingga kami seharusnya memilih untuk taat kepadamu, memutuskan untuk setia kepadamu. Karena Kau sudah membeli dengan harga yang mahal, Kau menjadikan suatu tujuan yang mulia dalam hidup kami. Bapak, seringkali kami tidak menyadari akan apa yang telah Kau lakukan kepada kami. Seringkali kami lupa, bahkan seringkali kami melakukan apa yang menyenangkan hati kami saja. Tetapi saat ini membaca firman-Mu mengingatkan kami. Sehingga dalam keadaan apapun kami saat ini, mungkin kami sangat sedih, mungkin kami sangat menderita, mungkin kami sangat sengsara. Tetapi ada Tuhan yang menampung doa-doa kami di dalam cawan emas. Bahwa setiap lantunan doa, setiap desahan, setiap rintihan yang kami sampaikan, karena hidup kami di dalam iman, Tuhan menampungnya di dalam cawan emas. Ketika tiba saatnya, Tuhan akan menanggapi. Ketika sudah penuh waktunya, sudah tiba saatnya, Tuhan akan melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu sungguh indah, meskipun membuat pilu dan menakutkan. Tetapi kami bersyukur, kami disadarkan apa kami ini di hadapan-Mu. Siapa kami ini di hadapan Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadarinya, mengikutinya dengan tulus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur setiap hati yang sudah dijamah oleh firman-Mu, baik itu yang mendengar langsung di tempat ini maupun yang memperhatikan lewat YouTube. Kiranya Tuhan menjadikan firman ini berkat yang hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima semuanya dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama, mari kita mengakhiri ibadah kita. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur sudah menyelesaikan ibadah kami pagi ini, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Mari kiranya Kau ulurkan tangan-Mu, Kau
Kau memberkati anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, baik dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, dan penyertaan secara nyata dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu merasa nyaman, aman, damai sejahtera bersama dengan Engkau. Kami doakan setiap pekerjaan yang dijalankan anak-anak-Mu, apakah sekarang sudah berjalan dengan lancar atau masih bermasalah, kiranya Tuhan turun tangan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga tiap-tiap pekerjaan anak-anak-Mu boleh dijalankan dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan membuatnya menjadi maju, Tuhan membuatnya pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan mereka. Adik-adik kami yang masih sekolah, Tuhan berkati di bangku pendidikannya, cara pembelajaran baru kiranya Tuhan tolong. Orang tua yang menolong anak-anaknya, kiranya Kau beri hikmat dan akal budi sehingga bisa mengajari mereka, bisa membimbing mereka, dan anak-anak tidak ada yang ketinggalan, tetapi boleh menyesuaikan diri dengan cara baru yang kami terima saat ini. Kami doakan rumah tangga demi rumah tangga, Engkaulah kepala bagi rumah tangga kami. Bapak jagailah rumah tangga kami, hadirlah di tengah-tengah rumah tangga kami, supaya kami mengalami kasih karunia Tuhan dalam komunikasi yang baik, dalam mendidik anak-anak, di dalam mengarahkan semua anggota keluarga, supaya mereka tetap takut dan hormat kepada Tuhan. Berikanlah makanan dan minuman yang cukup, berikanlah kesehatan dan berikanlah keamanan kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah di mana mereka tinggal, di jalan-jalan yang dilalui, di tempat-tempat mereka bekerja. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, sehingga semuanya aman di tangan Tuhan. Saat ini kami juga akan memberikan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan rutin. Kiranya tangan Bapa memberkati setiap rupiah-rupiah yang kami persembahkan, sehingga persembahan-persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dan kami doakan ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, kiranya Kau memberkati hidupnya, Kau mengembalikan apa yang telah dipersembahkan berlipat kali ganda, seperti janji-Mu. Kau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat supaya anak-anak-Mu berkelimpahan. Terima kasih Bapak, bersyukur kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan suka dan Tuhan dimuliakan dari apa yang kami punya. Sebentar kami akan berjalan pulang, pimpinlah kami, tuntunlah dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Berkatilah minggu-minggu ini ya Tuhan, dengan minggu yang sukacita dan minggu penuh damai sejahtera dan kemenangan. Terima kasih kami mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, kasih karunia kepada kita. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai saleh-salehnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih.